Selamat hari Minggu buat seluruh jemaat yang beribadah pada hari ini. Salam sejahtera buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengar firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara serta menghayati di dalam hati kami dan penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu,
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan pada Minggu Trinitatis hari ini ialah hukum Taurat kedua dan maksudnya. Janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda berhala atau sakti. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Pembacaan firman Tuhan, epistel minggu bagi kita hari ini, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 3, ayat 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya itu pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Roma tu Yesus unduk koma, pambahenanmu nasotama, naing sesahon na dodo sami, di bain mudarnai, masailas rahatai muse, dosa pe sai Roma hita tu surgoi lau senang madisi Roma tu Jesus atop korot ai so ditulak
na asirohado Jesusi sai pos marohami masailas rohatai musek moloi asian dosa pe sai romahita tu surgoi lauso nang maudisi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca melalui grup WhatsApp WEK masing-masing. Kita bernyanyi. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, di mana Tuhan di sepanjang satu minggu ini Tuhan menyertai, memberikan kesehatan, berkat-berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada minggu hari ini kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberkati ibadah kami dan juga firman-Mu ini menjadi terang dan juga menjadi tongkat dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di Minggu tanggal 6 Juni 2021 tertulis di kitab Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu,
Mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang penghujat Roh Kudus, ia tidak dapat mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membawa perubahan yang besar atas dunia ini adalah visi kedatangan Tuhan Yesus, berita sukacita yang dibawakan Tuhan Yesus melalui keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus hadir sebagai guru yang selalu melayani, yang selalu menjadi teladan dari masa ke masa, dan metode pelayanan Yesus yaitu semakin banyak orang yang percaya. Injil Markus ini dikisahkan bagaimana pelayanan Yesus, tetapi pada saat Yesus terlibat dengan ahli-ahli Taurat di Yerusalem, perdebatan itu disebabkan oleh tuduhan yang berulang-ulang oleh para ahli Taurat bahwa Yesus bersekutu dengan kekuatan iblis atau Beelzebul. Tuduhan mereka ialah bahwa Kristus memperoleh kuasa dari iblis sendiri. Dengan cara itu dia mengusir setan. Itulah yang selalu disampaikan oleh orang Farisi, hanya mencari kelemahan daripada Tuhan Yesus. Karena itu Yesus tidak diam. Dia mengambil inisiatif untuk memanggil para penuduhnya, sehingga mereka tidak mendapat kelemahan yang akan dia lakukan kepada Yesus. Karena Yesus mengetahui apa yang dipikirkan para ahli Taurat, dia menjawab mereka dengan perumpamaan yang sifatnya sangat sederhana, supaya Yesus bisa mengusir
iblis. Pada saat itu juga Yesus terlibat dalam perdebatan dengan para ahli Taurat. Ada di situ ibu dan saudara-saudara Yesus datang memanggil dia. Kita mengetahui seolah-olah Yesus sedang menolak kehadiran daripada ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi Yesus menggunakan peristiwa sebagai kesempatan untuk menunjukkan pentingnya memiliki hubungan rohani dengan dirinya sendiri. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sulitnya situasi yang dihadapi oleh Yesus ketika orang-orang terpandang, ketika orang-orang pada saat itu menuduh Tuhan Yesus berhubungan dengan kuasa-kuasa Beelzebul. Karena itu boleh kita melihat dalam ayat ini begitu sedihnya ibu Yesus dan saudara-saudaranya ketika mengetahui tuduhan itu bahwa Yesus berhubungan dengan Beelzebul. Apa yang mau kita lihat dari ayat ini? Semakin banyak tuduhan yang diterima oleh Yesus, semakin dia mewartakan Allah yang adalah kasih. Semakin dia mewartakan bahwa kekuatan dan kebenaran melalui kuasa Yesus dia mampu mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebenarnya sedang melakukan penghancuran untuk kerajaan iblis. Bukan untuk membangun, tetapi Yesus menghancurkan kerajaan iblis. Tidak ada yang bisa dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga menegaskan bahwa dengan menuduh dirinya mengusir roh jahat dengan kuasa penghulus setan, para ahli Taurat itu telah melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus. Dan itu suatu dosa yang tidak terampuni selama-lamanya ketika dihujat Roh Kudus. Siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampunan selama-lamanya, melainkan mereka akan berbuat dosa dan mendapat hukuman yang kekal. Mereka memutarbalikkan kebenaran, di mana mereka menolak karunia keselamatan Allah. Yang lebih hebatnya lagi, pada saat itu keluarga ibu Tuhan Yesus dan saudara-saudaranya gelisah akan tuduhan yang dilakukan kepada Yesus. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pun di tengah-tengah kehidupan kita yang menuduhkan sesuatu hal kalau tidak kita lihat, kalau tidak benar-benar terjadi. Itu yang dialami oleh Yesus pada saat ini. Tetapi pengajaran akan firman Tuhan tidak kendor. Niat baik yang akan dilakukan oleh Yesus pada saat itu adalah kesetiaan yang benar-benar nyata disampaikan oleh Yesus kepada banyak orang. Pada saat itu Yesus dipitnah dan Yesus sendiri tidak membalaskan fitnahan itu. Karena dia merasakan karena kuasa Roh Kudus yang memampukan dia untuk melakukan hal yang baik di tengah-tengah pelayanan Tuhan Yesus yang dia kerjakan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari dari nats ini? Yang pertama, Yesus tetap tenang dalam menghadapi fitnahan. Tidak gusar dia. Dia tenang dan dia mampu menyatakan bahwa kuasa Tuhan akan memampukan dia. Yang kedua yang dipelajari daripada ayat ini, yaitu Yesus memakai kesempatan ini untuk mengajar dan memberitakan kebenaran
semakin dia dihina dan semakin difitnah, Yesus selalu memakai kesempatan untuk selalu mengajar dan memberitakan kebenaran. Itu yang harus kita lakukan juga di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Selalu memakai kesempatan untuk hal yang baik dan selalu memberitakan kebenaran dimanapun kita berada. Yang ketiga, apa yang mau kita pelajari dari nats ini? Yesus mengerti pembelajaran Allah ketika Yesus difitnah. Ada sesuatu hal yang akan diterima oleh Yesus. Dia harus belajar, yaitu menenangkan dirinya. Yang keempat yang mau kita lihat dari ayat ini, Yesus sangat menghargai keluarganya. Bukan berarti Yesus tidak peduli dengan ibunya dan tidak peduli dengan saudara-saudaranya. Tapi Yesus mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Segala yang melakukan kebaikan, itulah saudara Yesus dan itulah ibu Yesus. Yang kelima yang boleh kita lihat atau yang kita pelajari dari ayat ini, Yesus menempatkan kita sebagai bagian dari keluarganya. Kita adalah keluarga, keluarga yang harmonis, keluarga yang bersatu, karena kita sudah dibangun di dalam dasar yang teguh. Karena itu kita adalah sesuatu yang mampu menyatakan bahwa kita adalah keluarga di dalam Yesus, yang memampukan kita untuk selalu membangun motivasi di tengah-tengah keluarga dan saling mengingatkan bahwa kita semua adalah keluarga di dalam Yesus. Yang keenam, apa yang kita pelajari nats ini, yaitu menjadikan keluarga Yesus ditentukan dari ketaatan kita melakukan kehendak Allah. Allah mengingatkan kita supaya kita tetap taat. Taat di tengah-tengah ketika kita boleh menerima roh yang daripada Tuhan. Seperti topik minggu, jangan menghujat Roh Kudus. Karena itu apapun yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, secara khusus jemaat kami yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kita menyaksikan kemurahan Tuhan dan tetap berkarya atas kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita bersuka cita di tengah perjalanan hidup ini mencapai segala sesuatu karena pertolongan Tuhan yang memampukan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pakai kami menjadi orang-orang yang memberitakan kabar keselamatan. Tuhan, pakai juga keluarga kami untuk menjadi keluarga yang harmonis. Tuhan, pakai saudara-saudara kami untuk menyertakan kekuatan dan juga kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan daripada keluarga kami masing-masing. Bentuklah keluarga kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami akan memberitakan kerajaan-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pribadi kami. Biarlah kami boleh memberitakan kebaikan-Mu, supaya kami mampu menyatakan hal kerajaan-Mu di tengah-tengah setiap kehidupan yang kami jalani. Berkat-Mu melimpah buat seluruh jemaat-Mu yang masih tetap beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan menolong dan berkati ibadah kami pada satu hari ini. Tuhan memberkati jemaat-Mu dan seluruh para hamba-hamba-Mu. Berkati yang sakit supaya sembuh. Berikan kecukupan buat yang berkekurangan. Hibur orang yang berduka. Dan Tuhan menopang seluruh jemaat-Mu. Mulai dari sekolah minggu sampai lansia, Tuhan memberkati. Memberkati kehidupan kami di bulan Juni ini.
supaya kami sehat melewati hari-hari kami, karena Tuhan yang menolong kami. Berkatilah kehidupan kami di dunia ini. Engkau mengetahui COVID-19 masih mewabah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memusnahkan dan Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan untuk melewati segala perjalanan hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-Mu, dan berkati anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian kenaikan kelas. Tuhan memberikan kesehatan dan kepintaran. Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka, supaya cita-cita mereka, harapan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang satu hari ini. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Jolomo Tuhan sahat madirikon pakai awang bartulomong molondang ho Tuhan maringanan diau dirikon dang madar gabei pogos pedison manang sonang tahe marsigat tungtuho sasude kolan ho kui huton dang bedirikon tobuto gumatu nature Jolong oh Tuhan sai gara rohakon ugundu no mangolo iho kondimi matotong margogoy honawon magulahon loho di rohan kung pogos pedison manang sonang tahe marsigat tungtuho sasude kolan ho uwi huton dang bedirikon tobuto gumatu nature. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu buat kita semua.